Mas, aku masang seker kebalik ndak apa-apa kok. Ya ndak masalah. Semisalnya ada orang bilang kok, Mas aku masang seker kebalik ndak apa-apa kok. Ya mungkin masih rezeki dia, belum menemukan kesialan atau apes lah. Mas aku masang ring kompresi rak kebalik pun ndak apa-apa kok. Ya memang ndak apa-apa. Jangka panjangnya mungkin berpengaruh, tapi jangka pendek mungkin tidak apa-apa. Tapi bagi saya, sepengalaman saya itu berpengaruh sekali ketika terbalik, baik ring kompresi 1 maupun 2. Ketika pemasangannya kebalik itu sangat berpengaruh sekali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyusun ring kompresi untuk seker Yamaha dan arah posisi panah pada seker Vega maupun Jupiter Z, dimana dalam pemasangannya itu kita tidak boleh terbalik atau asal pasang. Yang pertama di sini ada sebuah seker, dimana seker ini dia memiliki dua buah cowaan, yang satu kecil dan yang satu besar. Kemudian pada seker tersebut memiliki tanda panah ada tanda panah di sini. Pertanyaan yang umum biasanya untuk mekanik pemula itu, posisi tanda panah tersebut menghadap ke atas atau ke bawah. Mengingat ada dua buah tanda cowaan, dimana yang satu itu besar dan yang satu kecil. Apakah yang besar ini bentar, saya fokuskan dulu. Nah, apakah yang besar ini sebelah tanda panah ini dia di bagian atas seperti ini atau menghadap ke bawah seperti ini? Posisi yang tepat untuk semua jenis Yamaha, tanda panah tersebut menghadap ke bawah. Kalau seker non ori biasanya itu ada tanda panahnya. Kalau yang intinya kalau yang non ori ada tanda panahnya, kalau yang ori tidak ada tanda panah tetapi memiliki semacam kayak simbol segitiga. Nah ini loh, yang satu ini seker non ori, yang sebelah ini seker original Yamaha, dimana seker original Yamaha tersebut memiliki bukan tanda panah lagi, melainkan semacam tanda segitiga seperti ini. Kalau yang non ori itu memiliki tanda panah. Kemudian ada dua buah cowaan klep. Kalau yang besar itu dia di bagian klep X, kalau yang kecil di bagian klep in. Jangan sampai terbalik. Kebanyakan untuk pemula itu dia fokus di tanda cowaan besar kecil. Kalau kecil biasanya di klep X, kalau besar di klep in. Kenapa? Karena biasanya itu umumnya itu mengacu pada payung klep, dimana klep ini kan ukurannya besar dan yang X itu ukurannya lebih kecil. Jadi biasanya untuk memulai itu logikanya, kalau coakan yang kecil otomatis berarti kan dia posisinya di bawah atau klep X, yang besar di in.
Tidak seperti itu. Kalau Yamaha menghadapnya itu seperti ini. Kenapa tanda panah ini menghadap ke bawah, bukan seharusnya ini yang atas? Tidak. Kenapa? Karena diameter tengah daripada pen piston ini dia berbeda, diameter tengahnya itu berbeda. Ini yang X diameter tengah, diameter tengah X itu biasanya kurang lebih 32,5. Kemudian diameter untuk yang in, yang atas itu biasanya 31,5. Makanya jangan sampai kebalik untuk pemasangan seker khususnya Yamaha. Kemudian untuk pemasangan ring seker itu kan ada 2 buah, antara ring oli dan ring kompresi 1 dan 2. Itu pun tidak boleh kebalik. Misalkan kebalik itu fatal nanti akibatnya. Di sini ada 2 buah ring kompresi, antara ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Secara fisik itu bisa dilihat secara fisik dari segi warna berbeda, kemudian dari segi ukuran ketebalan juga berbeda, kemudian tingginya. Kalau tinggi untuk ring kompresi 2 memiliki ukuran 2 mili 2,2. Kemudian ring kompresi 1 biasanya selisihnya itu 0,5 mili 2, hampir kurang lebih selisih 0,02 mm. Yang warnanya agak hitam atau yang menyerupai warna baja itu posisi di ring kompresi nomor 2. Caranya seperti ini. Ring kompresi 1, 2 dan ring oli. Ring kompresi 1 pasang, menghadapnya jangan sampai kebalik. Ring kompresi tak lepas dulu. Ring kompresi 2. Iya. Kalau saya lebih suka cara masangnya itu seperti ini nanti. Ring kompresi 2 itu ujungnya ada di sebelah. Ring kompresi 1 ada di bagian sebelah sini dan sini. Selang-seling, pokoknya intinya selang-seling daripada ujung ring. Tujuannya apa? Ketika oli itu merembes, dia tidak langsung masuk ke ring kompresi bagian 1, begitu juga seterusnya. Nah ini loh maksudnya loh, ketika memasang ring kompresi 1 yang warnanya itu putih, kemudian ring kompresi 2 yang warnanya itu seperti baja hitam pekat, ring oli. Yang pertama itu ring olinya ujungnya di bagian sini, kemudian yang ring oli kedua ujungnya di bagian sebelahnya. Apa tujuannya? Ketika oli ini masuk ke sini, ketika oli ini yang ring kedua
masuk ke sini, otomatis di sini tidak ada sekat ujung daripada ring ini, otomatis oli tidak masuk. Kemudian sama, nah bagian yang ujungnya ini, ketika ini olinya meresap atau masuk melalui celah, di sini tidak ada ujung daripada ring shaker itu, jadi aman. Itu pemasangan yang tepat, jadi bisa diselang-seling ujung ring pertama, kemudian ujung ring kedua di sebelahnya, ujung ring kompresi di sebelah sini, ujung ring kompresi kedua atau pertama di sebelah sini. Semoga bisa dipahami. Misalnya kok ana wong ngeyel, Mas, aku masang shaker kebalik ndak apa-apa kok, ya ndak masalah, tapi menurut saya itu apa-apa. Semisalnya ada orang bilang, kok Mas aku masang shaker kebalik ndak apa-apa kok, ya mungkin masih rezeki dia, belum menemukan kesialan atau apes lah, intinya seperti itu. Kemudian ada lagi yang bilang, Mas aku masang ring kompresi rak kebalik pun ndak apa-apa kok, ya memang ndak apa-apa, jangka panjangnya mungkin berpengaruh, tapi jangka pendek mungkin ndak apa-apa. Tapi bagi saya, sepengalaman saya itu berpengaruh sekali ketika terbalik, baik ring kompresi 1 maupun 2, ketika pemasangannya kebalik itu sangat berpengaruh sekali, bisa langsung ngebul mungkin, atau dinding liner shakernya itu langsung baret, karena kan tadi antara diameter tengahnya itu kan berbeda, antara diameter tengah untuk yang X dan yang in itu kan berbeda, diameter tengahnya selisih kurang lebih itu 1 mili. Kalau memang ada yang ngeyel sih ya terserah, tidak masalah. Kemudian untuk ring kompresi 1 dan 2 pun kan ukurannya itu ada selisihnya antara 0,02 mm, otomatis ya berpengaruh, pasti berpengaruh. Tidak mungkin suatu pabrikan membuat perbedaan tanpa sebab yang pasti. Kemudian intinya setelah pemasangan semua selesai, dirakit sampai selesai, usahakan knalpot itu jangan dipasang dulu. Apa tujuannya? Untuk ngecek apakah masih keluar asap dari lubang knalpot ini atau sudah normal seperti semula gitu loh. Jadi usahakan jangan dipasang knalpot dulu sebelum benar-benar dari lubang knalpot ini tidak keluar asap putih. Bisa diperhatikan tidak ada keluar asap putih. Kalau sudah tidak keluar asap putih, itu ditandakan motor engine-nya sudah normal.